ketemu sama dokter hewannya Vetpik. Halo Dokter Jenar. Ini siapa ini? Oh, ini brand ambasadornya Vetpikurian, kucing BSH, namanya Aweng. Lucu nggak sih strollernya? Kayak strollernya ini bikin kepengen beli deh. Nah, ini ownernya si Aweng. Banyak banget yang salvok sama kucingnya nih ya. Padahal ini kita mau talk show di depan sini. Si Vetpikurian mau membawakan presentasi tentang holistic nutrition. Jadi vitamin kucing Vetpikurian ini kenapa dia mengambil formulasi dari bahan-bahan holistik. Jadi mereka akan ngejelasin di panggung ini supaya orang-orang yang ada di sini semuanya bisa mampir ke booth Vetpikurian. Dan itu kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari salah satu narasumber kami dari Vetpikurian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Vetpikurian. Kami akan membawakan mengenai pet holistic health. Sebelumnya saya perkenalan diri. Ini nama saya Yeni. Saya dokter hewan. Saya di sini bersama dengan rekan saya, Dokter Jenar. Apa sih pet holistic health itu? Pet holistic health ini adalah pengobatan holistik yang mengobati secara keseluruhan, yaitu mind, body, and soul. Jadi dia tidak hanya dari cuman simptomatis langsung dari penyakit apa langsung diobati segitu aja, tapi kita mengobati secara keseluruhan. Jadi tidak bisa tidak cuma satu aja gitu. Ya ini biasanya tujuannya adalah untuk membuat menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan mencegah penyakit. Jadi kita memperbaiki lifestyle mulai dari nutrisi, terus exercise, habis itu jiwa gitu ya. Itu inti dari pet holistic health gitu. Jadi nggak cuman kita memperbaiki ketika kita sakit aja. Jadi itu sebenarnya sudah ada sejak dulu ya. Jadi dia ini bukan sesuatu hal yang baru. Namanya bukan pet holistic health, tapi mungkin namanya mungkin dulu sapi dikasih jamu gitu, atau misalnya pijat sebelum sapi karapan itu sebelum dia maju dia bisa dipijat, dikasih telur, dikasih apa buat nambah energi. Nah ini namanya buat holistic health itu seperti ini. Jadi lebih ke pengobatan yang tradisional dikenalnya. Tapi sekarang kita ada yang namanya ini pet holistic health. Nah ini contoh-contohnya penerapan pet holistic health ya. Nah itu kita bisa lihat sekarang ini penerapan pet holistic itu udah banyak banget. Contohnya kayak sekarang sudah marak dokter hewan yang bisa akupunktur. Jadi akupunktur hewan, seperti gambar di atas itu. Ini juga bisa, sekarang ada teknologi laser punktur. Jadi pengobatan tapi dengan laser. Dan holistic health itu juga bisa dengan ini herbal medicine. Betul. Jadi pengobatan secara herbal. Jadi tidak dengan kimia. Nggak semua itu harus dengan kimia. Benar. Contoh-contohnya dari herbalnya udah banyak ya, dan memang banyak sekali sekarang mulai populer. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah ini itu di ujung sana itu ada namanya spirulina. Spirulina adalah superfood yang memang banyak sekali digunakan di dalam suplemen untuk penambah berat badan dan imun. Itu ada di produk kami yang ada di pojok itu, yaitu Chubby Gummy Basic. Jadi sekarang ya spirulina ini sudah banyak banget dipakai. Dia tuh sebagai superfood karena dia proteinnya itu tinggi dan antioksidannya itu tinggi. Makanya dia warnanya itu gelap banget. Warnanya itu hampir hitam. Jadi sebenarnya hijau tapi dia hampir hitam. Itu karena dia mengandung banyak sekali antioksidan. Nah, spirulina ini itu karena dia protein tinggi yang digestible, jadi mudah dicerna, maka dia
Jadi intinya dia nggak bikin gendut ya dok ya, dia hanya bikin menambah beban bobotnya dia aja, tapi tanpa bikin gendut, dia nambah massa otot gitu. Menambah massa otot karena dia protein ya. Benar sekali. Nah bahan yang kedua adalah bipolen. Ya, bipolen ini juga sering dipakai. Jadi ternyata dari riset-riset kita yang kita temukan, bipolen itu bisa memperbaiki fili-fili usus yang hancur. Anabol itu gampang mencret ya, gampang muntah. Itu karena fili-filinya di usus atau di perut itu tidak penuh, dan kadang dia jadi mudah kena penyakit gitu. Itu bisa diperbaiki dengan bipolen tuh. Nah itu ada di produk kita yang ada di pojok kiri atas, itu adalah Cabigami Tami ya. Itu juga mengandung madu. Iya betul. Nah madu di sini tuh siapa coba di sini yang pernah ngasih madu ke hewannya kalau lagi sakit? Nah ini madu fungsinya adalah untuk menambah energi. Jadi di sini kita menambahkan madu supaya dia bisa mesut perutnya, supaya kalau misalnya dia pencerahannya lagi kurang baik itu kita kasih madu. Maka dari itu kita gabungkan dengan bipolen di produk kami yang Cabigami Tami. Nah selanjutnya yang warnanya merah-merah ini juga sedang naik daun. Jadi dia ini adalah goji berry. Goji berry itu yang buah berry. Dia kaya akan vitamin C sama antioksidan. Jadi dia itu bagus banget buat dia anti-aging. Sering dipakai sebagai anti-aging. Nah itu ada di kami yang namanya Cabigami Cola Berry. Makanya merahnya itu dari goji berry. Ini bahan yang lagi hype banget nih di skincare per skincarean. Nah itu paling ujung kita bisa lihat itu adalah bunga calendula. Nah calendula ini benar-benar bagus banget untuk iritasi, untuk anti jamur juga. Maka dari itu kita pakai itu ke dalam produk kami yang terbaru yaitu Cabibalmi Vanji. Dia itu fungsinya untuk memperbaiki kulit agar cepat ini ya, struktur kulitnya lebih baik, jadi mengurangi kemerahan dan lain-lain. Di paling atas sendiri yang warnanya putih itu adalah bunga chamomile. Nah yang tahu chamomile itu biasa dipakai di teh ya. Jadi dia itu sebagai soothing. Fungsinya itu soothing, menenangkan. Jadi dia bisa calming. Dia punya calming effect terhadap kulit. Misalnya kulit Anabul kan alergi, suka merah-merah. Nah itu bisa di calming dengan calendulanya yang ada di Cabibalmi ini. Betul. Dan yang terakhir di sini adalah mungkin yang terkenal adalah jojoba. Jojoba ini sering banget ya di produk sampo bayi. Ya, kalau orang-orang lihat kan kalau sampo itu mesti ada jojoba. Betul. Itu kenapa kok ada di sana? Karena jojoba ini dia itu bahannya gentle banget ya itu. Dia itu oil yang amat sangat gentle yang bisa digunakan untuk kulit dan bagus untuk kulit. Dia juga efeknya itu moisturizing ya. Nah, ini adalah problem-problem yang sekarang itu sedang marak ya terjadi di Anabul. Yang umum lah, problem umum yang terjadi di Anabul itu adalah alergi, kemudian perut sensitif, kemudian imunnya rendah, dan yang keempat tuh metabolismenya kurang. Jadi misalnya makannya banyak banget tapi nggak bisa gemuk, nah, kayak gitu, atau makannya atau makannya dia jadi dikit, makannya banyak banget, terus kotoran juga banyak banget karena itu nggak terserap dengan sempurna. Itu sering banget jadi nggak ada yang jadi daging ya. Iya, nggak ada jadi daging.